Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita sampai di pembahasan adwarud da'wati wa marahiluha, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan marhalahnya. Marhalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sebagai nabi dan rasul selama 23 tahun. Tentunya 23 tahun ini ada fasenya. Nah, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Kata penulis, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan nubuwah dan risalah, diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, dan diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Kehidupan beliau dapat dibagi menjadi dua fase yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri secara total. Yaitu yang pertama, fase Mekah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Nah, kurang lebih 13 tahun. Kalau misalkan kita melihat atau kita menguatkan pendapat ulama, ya, Rasulullah mulai Rabiul Awal itu sudah menjadi nabi dan rasul lantaran ru'yah shadiqah, maka pas ya 13 tahun, tidak kurang tidak lebih. Tapi penulis mengisyaratkan nampaknya ya karena ada perselisihan ulama, makanya beliau mengatakan fase Mekah 13 tahun kurang lebih. Karena sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, para ulama sirah ini mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dimulai di bulan Ramadan. Intinya Rasulullah tiba di kota Mekah, di kota Madinah itu Rabiul Awal. Ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih. Nah, kemudian yang kedua, fase Madinah. Fase Madinah ini berlangsung selama 10 tahun penuh. Nah, karena datang Rabiul Awal, kemudian Rasulullah meninggal dunia di Rabiul Awal juga, berarti 10 tahun lebih. Kemudian masing-masing fase mengalami beberapa tahapan, sedangkan masing-masing tahapan memiliki karakteristik tersendiri yang menonjolkannya dari yang lainnya. Ini yang pembahasan yang lama sekali nanti. Ibarat kata berlembar-lembar berbicara tentang ini. Nah, jadi fase Mekah ini, ikhwah, memiliki beberapa tahapan. 1, 2, 3. Nah, baru kalau udah selesai, per setiap tahapan itu ada karakteristik masing-masing. Baru setelah itu masuk ke fase Madinah. Nah, dan fase Mekah ini 13 tahun, tentunya nanti banyak sekali kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika 13 tahun di kota Mekah sebagai nabi dan rasul. Hal itu akan tampak jelas setelah kita melakukan penelitian secara seksama terhadap kondisi-kondisi yang dialami oleh dakwah dalam kedua fase tersebut. Nah, kemudian fase Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Ini berbicara fase Mekah. Adapun fase Madinah nanti akan dijelaskan pada tempatnya. Karena beliau akan memulai fase Mekah, maka beliau pun mengatakan fase Mekah ini ada 3
Tahapan pertama, tahapan dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, dan ini berlangsung sekitar 3 tahun. Dan ini ada karakteristik sendiri, ada kisah-kisah kejadian tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, tahapan dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah dari permulaan tahun keempat kenabian hingga Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian tahapan ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebaran di kalangan penduduknya dari penghujung tahun 10 kenabian yang juga mencakup fase Madinah dan berlangsung hingga akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fase Mekah ini ada 3 tahapan. Kalau Syria sudah jelas, ya 3 tahun, dan Jahriyah juga sudah jelas dari tahun keempat sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Baru habis itu tahapan dakwah di luar Mekah. Jadi Rasulullah SAW menyebarkan keluar kota Mekah. Nah, dan penyebarannya di kalangan penduduknya dari penghujung tahun ke-10 kenabian yang juga mencakup fase Madinah dan berlangsung hingga akhir hayat Nabi SAW. Nampaknya yang ketiga ini beliau ya menguatkan pendapat, wallah alam, kan kita udah jelaskan di kitab Mukhtasar Sirah Rasul SAW, bahwasanya Rasulullah ini kapan mulai dakwah ke kaum-kaum. Kapan Rasulullah SAW mulai dakwah di musim-musim haji. Kalau melihat dari sini sekilas ya, kita akan mendapati faedah bahwasanya penulis ini memulai dakwah kepada non-Arab ya. Maksudnya non Quraisy itu mulai tahun 10 kenabian. Nah, tapi menurut riwayat yang kita telah baca di kitab Mukhtasar Sirah Rasul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Rasulullah SAW menggunakan kesempatan musim haji untuk berdakwah. Ya, lagi pula Nabi SAW sejak awal itu diperintahkan untuk mendakwai seluruh manusia, tidak khusus untuk orang Quraisy saja. Sehingga beliau pun menggunakan waktunya untuk apa? Berdakwah. Nanti kita akan lihat, wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, adapun mengenai tahapan-tahapan fase Madinah, rincian pembahasannya akan diketengahkan pada saat nantinya. Nanti akan ada pembahasan khusus berkaitan tentang fase Madinah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ana ingin mentanbih, pada sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya ana mengira tidak ada tulisan Arabnya, ternyata ada. Hanya saja sang penerjemah yang ana pegang ini ya menjadikan pembahasan khusus. Jadi antum perhatikan di sini amrul qiyami bid da'wati ila Allahi wa mawaddiha. Nah, ini seharusnya jadi bab khusus, tapi dari penerjemahnya memasukkan antara ini. Setelah pembahasan wahyu kedua surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7, kemudian disisipkan. Jadi kayak dirombak begitu. Entah apa yang menjadikan dirombak, apakah memang penerjemahnya memakai PDF atau buku yang persis seperti yang diterjemahkan, atau memang inisiatif dari penerjemah. Jadi kita harus bertanya dulu sama penerjemahnya gimana. Tapi yang jelas ya, terjemahan ini bisa apa? Oke. Kalau yang kita baca terjemahnya kan setelah pembahasan Wahyu Muddatsir, membahas tentang apa? Ini Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 kayak disyarah seperti itu. Nah, dan ternyata di punya anak ini dibahas Al-Muddatsir jatuh setelah apa? Setelah pembahasan tentang wahyu, macam-macam wahyu. Memang kalau misalkan kita lihat ya, kalau kita memperhatikan, memang kita lebih cocok sih sama penerjemahnya, karena berkaitan tentang perintah berdakwah kepada Allah ya, dalam surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 ini.
Ya. Ini kan membahas tentang perintah bertauhid, keimanan gitu kan ya. Nah, tetapi ya kita kembalikan sama penulis. Kalau misalkan ternyata yang mengedepankan itu dari pihak penerjemah, bukan dari penulisnya, maka itu tidak amanah ilmiah begitu. Tapi kalau misalkan penulis mengacu kepada cetakan sebelumnya atau cetakan setelah ini yang memasukkan macam-macam wahyu itu pembahasan terakhir, ya berarti nggak masalah. Nah, di pembahasan ini ada berapa halaman sih yang Arab ini? Satu, dua, tiga. Nah, ada 3 halaman ini yang sebelumnya anak kira tidak ada di PDF, ternyata ada PDF. Tapi dijatuhkan setelah apa? Setelah pembahasan apa? Istidrat tentang macam-macam wahyu. Kalau dari segi penterjemah yang kita baca sebelum pertemuan ini, macam perintah berdakwah itu datangnya di sini. Yang anak kasih titik-titik ini loh. Nah, sebenarnya memang cocok seperti itu. Baru udah selesai, baru pembahasan tentang wahyu. Tapi kan kita melihat kalau amanah ilmiah. Nah, kalau ini itu inisiatif penulis, inisiatif dari penerjemah, setidaknya harus dikasih tahu. Nah, jadi kita loncatin ya ini perintah ini, dan kita udah bahas, kita baca. Nah, kita masuk ke fase Mekah dan tahapan pertama yaitu dakwah sirriyah. Tahapan pertama dakwah sirriyah, kita akan baca satu, dua, tiga, tiga halaman. Baru habis itu dakwah jahriyah. Tahapan ketiga. Mana ini tahapan ketiganya? Tahapan ketiga. Nih, tahapan ketiga. Begitu panjang sekali ya pembahasannya ini. Jadi dakwah jariyah ini yang panjang sekali, di sana banyak kisah-kisah termasuk apa? Termasuk Haji Wada. Tahapan ketiga baru habis itu fase Mekah.
Fase Madinah. Nah, ini. Dan ini fase Madinah. Kalau Mekah tadi ada 3 tahapan ya, ikhwan. Mekah ada 3 tahapan. Maka di Madinah sendiri juga ada 3 tahapan. Tahapan pertama, tahapan pertama, tahapan kedua. Tapi tahapan di Madinah ini nggak terlalu banyak dibicarakan di buku-buku sirah. Nanti kita baca nanti pada waktunya insya Allah. Pokoknya ada tentang fitnah, kemudian ada orang masuk Islam banyak. Nah, kita kembali 74. Ini fase Mekah. Kita akan membahas fase Mekah tahapan pertama. Tahapan pertama, perjuangan dakwah. Tahapan sirriyah atau tahapan pertama, dakwah sirriyah secara rahasia selama 3 tahun. Kata Syekh rahimahullah, sebagaimana diketahui, kota Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Kota Mekah menjadi pusat agama dari bangsa Arab. Nah, Jazirah Arab, semua agama di Jazirah Arab itu mengacu kepada Mekah. Kalau Mekah beragama tauhid, maka semuanya akan ikut tauhid. Kalau Mekah beribadah kepada berhala, maka semua daerah Arab juga beribadah kepada Mekah, beribadah kepada berhala. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala, serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Di antara patungnya banyak: Hubal, Manat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, Wadd, dan yang lainnya, Uzza, Lata, Amul, Anas, dan yang lainnya. Sehingga untuk mencapai tujuan, yaitu melakukan perubahan di kota Mekah, tujuannya kan ingin mengislamkan Mekah kembali seperti tauhidnya Nabi Ibrahim. Nah, akan lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh darinya. Nah, ya sulit. Kalau udah kesyirikan udah masuk, itu sulitnya luar biasa. Merubah kesyirikan itu susahnya minta ampun. Antum coba ngambil faedah dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam sampai Nabi Nuh, 10 generasi semuanya tauhid. Ya, 10 generasi itu paling cuma berapa ratus tahun begitu. Nah, ketika terjadi kesyirikan, Nabi Nuh capek. Ya, babat alas, dakwah pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, sampai 950 tahun beliau berdakwah tauhid. Lama begitu. Dan Nabi Muhammad juga sama. Tauhid dari Nabi Ibrahim sampai sebelum Amr bin Luhai al-Khuzai. Semua tauhid. Ketika Amr bin Luhai al-Khuzai menjabat, setelah itu sampai Nabi Muhammad tiba, Amr bin Luhai al-Khuzai bertemu dengan Mudhar bin Nizar,
kakeknya Nabi yang ke-21 atau ke-19 atau 20 gitu. Itu rentan tahu kesyirikan ya merajalela ya ratusan tahun itu, menyembah kepada patung-patung Hubal, Manat, Suwa. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW pun membuat cara nih, bagaimana nih, susah. Dan nanti Nabi Muhammad SAW bisa menaklukkan Mekah itu selama berapa tahun ya, ikhwah? Selama Fatu Mekah 8, nah, selama 20 tahun lebih loh. Antum bisa bayangin. Dari Amr bin Lu'ay al-Khuzai sampai diutusnya Nabi, ya Mekah itu berada dalam kesyirikan. Dan Nabi SAW mengobati kesyirikan tadi selama 20 tahun. Ini mengisyaratkan ketika tauhid itu sudah tegak, dakwah tauhid sudah tegak, itu jangan diredupkan. Jangan berhenti dari dakwah tauhid. Karena kalau udah berhenti dakwah tauhid, itu bisa kesyirikan merajalela lagi. Bahaya. Nah, sehingga akan lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh darinya. Karenanya dakwah membutuhkan tekad baja yang tak mudah tergoyahkan oleh beruntunnya musibah dan bencana yang menimpa. Maka adalah bijaksana dalam menghadapi hal itu memulai dakwah secara sirri, sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah tidak dikagetkan dengan hal yang bisa saja memancing emosi mereka. Nah, betul-betul diutus Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, dan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Dan antum perhatikan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah tidak gegabah. Rasulullah tidak langsung menghabisi kaumnya, pemikiran kaumnya. Beliau bertahap, bahkan berpikir bagaimana cara solusinya biar bisa Biar bisa sukses di Mekah. Tapi ternyata nanti ujung-ujungnya juga tidak sukses. Akhirnya Rasulullah pun terusir. Nah, tapi setidaknya Rasulullah sudah berusaha. Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Tapi beliau menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Karena beliau melihat mafsadat dan maslahat. Kita dalam berdakwah juga sama. Kita harus melihat kalau masyarakat kita udah siap, ya kita kasih tahu hakikat sebenarnya. Tapi kalau misalnya belum siap, maka jangan dipaksakan terlebih dahulu. Pelan-pelan merubah masyarakat itu pelan-pelan. Nabi Muhammad SAW saja bisa mengislamkan Mekah selama 20 tahun. Nanti bisa bayangin 20 tahun lamanya loh baru mengislamkan Mekah. Nah, penulis kemudian membahas beberapa tahapan gelombang, terjemahnya gelombang pertama. Nah, merupakan hal yang wajar bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang hubungannya dekat dengan beliau. Nah, keluarga serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka semua didakwahi oleh Nabi SAW untuk memeluk Islam. Beliau juga mendakwahi setiap orang yang memiliki sifat baik dan mereka yang beliau kenal dari mereka yang beliau kenal dan mereka yang sudah mengenal beliau. Beliau mengenal mereka sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan kebaikan. Nah, karena tidak semua orang kafir Quraisy itu mau beribadah sama patung. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sedang mereka yang mengenal beliau SAW sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesolehan,
Hasilnya banyak di antara mereka yang tidak sedikit pun digerayangi oleh keraguan terhadap keagungan, kebesaran jiwa Rasulullah SAW, kebenaran berita yang dibawanya, merespon dengan baik dakwah beliau. Dalam sejarah Islam, mereka ini dikenal 92. Dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun. As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau di sini as-sabiqun al-awwalin karena al-awwalin naat dari as-sabiq. Sabiqin. Dan sebelumnya ada huruf jar, makanya sabiqin al-awwalin. Maksudnya adalah orang-orang yang paling dahulu masuk Islam. Di barisan depan terdaftar istri Nabi SAW Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Disusul maula mantan budak beliau Zaid bin Harithah bin Syarahbil al-Kalbi. Bagaimana kok bisa seperti ini? Ini nampaknya beliau tidak mengurutkan ya. Ini tidak urut ya, tapi terjemahnya seakan-akan urut, tapi ini tidak tepat. Karena disusul. Nah, kalimat disusul itu yang padahal kan beliau menggunakan wawu limutlaqil jam'i. Enggak ada istilah wawu itu untuk tartib. Nah, karena kalau kita lihat Zaid bin Harithah, dia ini masuk Islamnya setelah Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Dan Zaid bin Harithah masuk Islam sebelum Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Ibarat kata Zaid bin Harithah ini nomor 3 begitu. Kalau nomor 2. Apakah jika dilihat tua? Ya, memang kalau dilihat dari segi umur ya mungkin Zaid bin Harithah lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dari anak kecil umur 8 tahun masuk Islam. Nah, kemudian Zaid bin Harithah seorang budak yang dibeli Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah, kemudian diberikan Khadijah pada Nabi SAW ketika menikahi Khadijah. Kemudian diangkat menjadi anak dan nanti dibatalkan adopsinya. Baru yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Kata Syekh rahimahullah, mereka semua memeluk Islam pada permulaan dakwah. Awwalu yaumin min ayyamid dakwah. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di bawahnya di sini kana qad usira wa raqqa fa malakathu Khadijah wa habbathu. Syekh mengatakan Zaid bin Harithah ini memang tawanan, kemudian dimiliki oleh Khadijah. Tapi kisahnya keponakan Khadijah membeli di pasar Ukaz, kemudian memberikannya kepada Khadijah. Kemudian setelah Khadijah menikahi Nabi SAW, Zaid bin Harithah diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan di sini aslama haula'i fi awwali yaumin min ayyamid da'wah. Mereka 4 orang ini masuk Islam pada permulaan hari-hari dakwah. Kalau kita secara zahir, mereka semuanya masuk Islam di hari yang pertama. Bukan hari kedua, ketiga, keempat, kelima, na'am. Seperti Khadijah, pastinya memang hari pertama ketika ini. Nah, tapi bisa dikatakan juga permulaan hari, karena tidak ada yang mengetahui kapan tepatnya mereka masuk Islam.
Yang jelas mereka sabiqun awal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan semangat gigih mengajak orang-orang kepada agama Islam. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq belum jadi ulama tapi dakwah, ikhwan. Sama seperti antum, kalau udah punya ilmu, sebarkan. Jangan nunggu jadi ustadz, jadi ustazah baru nyebarin. Beliau merupakan sosok laki-laki yang lembut, disenangi, luwes dan berbudi pekerti luhur, serta suka berbuat baik. Ya, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena keintelekan, kecerdasannya, kesuksesan dalam berbisnis dan pergaulannya yang luas. Sama seperti Nabi SAW. Kalau kita mau menjabarkan Abu Bakar Siddiq, Nabi Muhammad lebih. Nah, beliau terus berdakwah kepada orang-orang dari kaumnya yang dia percayai. Jadi Abu Bakar Siddiq bantu dakwah Nabi. Karena Abu Bakar Siddiq ini yang paling muda, paling sepantaran dengan Nabi. Kalau dibanding Khadijah, Khadijah kan perempuan, tempatnya di rumah begitu kan. Kalau Zaid bin Harithah masih kecil juga. Ali bin Abi Thalib masih kecil apalagi. Sehingga mau tidak mau Abu Bakar As-Siddiq yang umurnya lebih muda 2 tahun dari Nabi, Abu Bakar As-Siddiq pun apa? Membantu dakwah Nabi SAW. Kalau Nabi kala itu umur 40 tahun, maka Abu Bakar As-Siddiq sekitar 38 tahun. Nah, 38 tahun membantu dakwah Nabi SAW. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Thalha bin Ubaidillah. Kedelapan orang inilah yang terlebih dahulu masuk Islam serta merupakan gelombang pertama dan dalam garda Islam. Dari tangan Abu Bakar Siddiq masuk Islam Utsman bin Affan, menantu Nabi SAW. Tapi kala itu Utsman bin Affan belum menjadi menantu ya ikhwah, karena Ruqayyah masih menjadi istri putra dari Abu Lahab. Ruqayyah masih istrinya Utbah dan Ummu Kulsum masih istrinya Utaibah. Nah, baru nanti ketika sudah dakwah jahriyah dan Abu Jahal memerintahkan untuk mencerai, baru habis itu dinikahi Utsman bin Affan. Tapi status ini Utsman bin Affan belum menjadi apa? Belum menjadi menantu Nabi SAW. Kemudian Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam ini nih sepupu Nabi SAW. Dan Zubair bin Awam ini ada yang ini kan sepupu Nabi, tapi masuknya ke Khadijah radhiyallahu taala. Pokoknya ada hubungan dengan Khadijah. Dan Zubair bin Awam nanti dia dinikahkan dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jadi mantunya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW, saudagar kaya. Dia nanti juga ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW lantaran menikahi saudarinya Nabi SAW. Sepupu ya. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Nabi SAW. Walaupun dia masih muda dan tidak dekat dengan nasabnya dengan Nabi SAW, tapi dia, Sa'ad bin Abi Waqqas ini keluarga dari ibunda Nabi SAW. Dan Rasulullah mengatakan seluruh apa yang berhubungan dengan ibunya Nabi Muhammad SAW, Aminah binti Wahab, Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, Aminah binti
Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, keluarganya Nabi SAW. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah nanti juga menikahi sepupu Nabi SAW, Hamnah bin Jahsy. Setelah meninggalnya Mus'ab bin Umair. Nah, kemudian taib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini Khadijah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Utsman, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka semua 8 inilah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, orang-orang pertama kali masuk Islam. Tapi Ana terheran-heran, kenapa kok tidak disebutkan Zainab? Kenapa Zainab tidak langsung masuk Islam? Kenapa Ruqayyah nggak masuk Islam? Kenapa Ummu Kulsum tidak masuk Islam? Kalau Fatimah mungkin masih kecil. Kenapa tidak disebutkan? Apakah jumlah 8 ini terbatas? Apakah masih ada lagi? Rasulullah SAW kala itu umur 40 tahun. Dan menikah dengan Khadijah umur 25. Jadi kisaran sudah 15 tahun kan? Kemungkinan besar Zainab itu umurnya kalau nggak 14 ya 13 tahunan. Begitu. Begitu disebutkan. Ala kulli hal kata beliau ya 8 ini saja mungkin. Perkara Zainab sudah nikah atau belum kita nggak tahu, nggak disebutin. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Di antara orang-orang lain yang masuk Islam, ini siapa lagi nih? Yang masuk Islam yaitu pertama Bilal bin Rabah Al-Habashi. Bilal bin Rabah budak dari Umayyah bin Khalaf. Nah, kemudian setelah itu diikuti ini bukan dari tangan Abu Bakar As-Siddiq ya ikhwah. Jadi tidak disebutin siapa yang masuk Islam dari tangannya. Tapi yang jelas ini masuk Islam. Tapi setidaknya tadi Abu Bakar As-Siddiq sudah mengislamkan Utsman, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Dan mereka ini membantu dakwah Rasulullah SAW. Jadi semuanya membantu dakwah. Saling bahu-membahu. Kemudian setelah itu masuk Islam Abu Ubaidah. Ya, Aminu hadhil ummah. Amir bin Al-Jarrah. Orang yang masuk Islam setelahnya. Kemudian setelah itu sepupu Nabi SAW sekaligus saudara sepersusuan Nabi. Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin Abdul Asad bin Ri'ab. Nah, sepupu Nabi SAW, saudara sepersusuan Nabi. Karena Abu Salamah disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah mantan budak Abu Lahab menyusui 1 Hamzah, 2 Abu Salamah. Yang ketiga Rasulullah SAW. Kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Keduanya ini dari Bani Makhzum. Abu Salamah dan Al-Arqam dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini baninya Abu Jahal. Nah. Kemudian Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Saudara sepersusuan Nabi SAW juga. Atau saudara Nabi SAW. Kemudian juga dua saudara Utsman bernama Qudamah bin Maz'un sama Abdullah bin Maz'un. Nah. Kemudian setelah itu Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Paman Nabi SAW. Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib. Antum ambil Muttalib karena Muttalib ini setara dengan Hashim, adiknya Hashim. Muttalib punya anak Al-Harith, sedangkan Hashim punya anak Abdul Muttalib. Sedangkan Al-Harith punya anak Ubaidah, dan Abdul Muttalib punya anak Abdullah.
Sehingga Ubaidah ini pamannya Nabi SAW, tapi paman jauh. Karena melalui Al-Muttalib dan nanti bersambungnya ke Abdul Manaf. Karena Abdul Manaf punya 4 anak. Abdul Syams, Naufal, kemudian Hashim sama Al-Muttalib. Nah, kisahnya juga sudah dibahas ya ikhwah tentang Al-Muttalib. Nah, kemudian setelah itu Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Sa'id bin Zaid, iparnya Umar bin Khattab, masuk Islam di awal-awal permulaan Islam. Sa'id bin Zaid. Adapun ayahnya Zaid, dia termasuk temannya Waraqah bin Naufal yang menjadi ahlul fatrah. Nah, kemudian setelah itu yang masuk Islam juga istri dari Sa'id bin Zaid, berarti adik kandungnya Umar bin Khattab, Fatimah bintil Khattab. Fatimah istri dari Sa'id bin Zaid masuk Islam. Ini saudari kandungnya Umar bin Khattab. Kemudian masuk Islam juga Khabbab bin Al-Arad, ya, bukan orang Quraisy. Bahkan dia nggak punya saudara sama sekali di Quraisy. Kemudian masuk Islam juga Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Nah, dan selain mereka masih banyak ya ikhwan. Dan penulis mengatakan wa ulaika humus sabiqun al-awwalun. Mereka disebut juga dengan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau antum memahami ini dan antum hafalkan Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Maz'un, Qudamah bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un, Ubaidah bin Al-Harith, Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib, Sa'id bin Zaid, Fatimah, Khabbab, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, termasuk ditambah 8 tadi, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar nanti ya, tahun ke-6 Hijriah, ke-6 kenabian, dan Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka adalah sabiqun awwalun yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Dan Allah meridhai mereka, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga mereka. Sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Syekh rahimahullah beliau mengatakan mereka terdiri dari semua marga Quraisy yang ada. Bahkan Ibnu Hisham menjumlahkan lebih dari 40 orang. Namun dalam penyebutan sebagian dari nama-namanya masih perlu diteliti kembali. Jadi kalau antum mau lihat Ibnu Hisham, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Hambali, beliau memiliki kitab sirah dan beliau ini menyebutkan di sana ada 40 orang yang masuk Islam. Gitu kan? Tapi perlu diteliti lagi kata Syekh Sofi Rahman. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Syekh Sofi Rahman menukil perkataan Ibnu Ishaq. Kemudian banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, baik laki-laki maupun wanita, sampai akhirnya tersiarlah gaung Islam di seantero Makkah dan mulai menjadi bahan perbincangan banyak orang. Nah, karena mereka menggunakan sistem apa? Menyebarkan dari murid ke murid, murid ke murid. Nah, begitulah selayaknya membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Gak ada yang berani masuk Islam secara terang-terangan. Lagi pula juga dilarang sama Nabi. Gak boleh terang-terangan. Dan cara yang sama pun dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pertemuan dan
pengarahan agama yang beliau berikan. Jadi diam-diam Rasulullah SAW. Karena biasanya awal mula dakwah itu muncul itu lemah, ya tidak memiliki kekuatan sampai nanti Allah berikan kekuatan. Lemah. Nah, sementara wahyu sudah turun secara berkesinambungan dan memuncak setelah turunnya permulaan surat Al-Muddatsir. Ayat-ayat dan penggalan-penggalan surat yang turun pada fase ini merupakan ayat-ayat pendek. Nah, rata-rata ayat-ayatnya pendek. Antum bisa lihat di juz 30. Juz 30 itu rata-rata semuanya apa? Surat Makkiyah dan suratnya per ayatnya pendek-pendek. Dan ini merupakan kekhususan surat-surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala turunkan pendek-pendek. Yang berakhiran indah dan kokoh. Nah, di belakangnya ya mudah banget untuk dihafal, kuat. Kemudian berintonasi menyejukkan dan memikat. Kalau antum bisa memahami juz 30, antum akan mengetahui betapa luar biasanya Al-Qur'an. Tetapi tertata bersama suasana yang begitu lembut dan halus. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang memperbaiki pensucian diri, tazkiyatun nufus, mencela pengotoran terhadap gemerlap duniawi, ya, seperti wadduha, bal al-a'la bal tu'thirun al-hayatad dunya, itu kan berkaitan tentang duniawi. Serta melukiskan surga dan neraka, ya, seperti dalam surat An-Naba, ya, An-Nazi'at dan yang lainnya, ya, berbicara tentang neraka, surga. Nah, dengan begitu jelas, seakan-akan terlihat di depan mata. Di samping menggiring kaum mukminin ke dalam suasana yang lain dari kondisi komunitas sosial kala itu. Kalau antum mengetahui di kampung antum itu betul-betul lemah sekali dan ada kemiripan dengan fase ini, maka antum bisa menyisipkan nasihat-nasihat berkaitan tentang surga neraka. Nah, untuk kajian fikih, kajian-kajian yang lainnya, mungkin bisa dipending terlebih dahulu. Bacakan ayat-ayat berkaitan tentang surga neraka, insya Allah mereka bisa mendapatkan faedahnya. Kemudian juga fokus ke ayat-ayat Makkiyah itu berkaitan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dan kaumnya. Kemudian setelah itu Syekh Sofi Rahman dan Mubarak Furi beliau menyebutkan pembahasan tentang sholat. Pembahasan tentang sholat. Perintah sholat. Termasuk wahyu pertama yang turun adalah perintah mendirikan sholat. Ibnu Hajar berkata sebelum Isra Mi'raj terjadi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat yang pasti pernah melakukan sholat. Demikian pula para sahabat beliau sholat juga. Akan tetapi yang diperselisihkan apakah ada sholat selain yang telah diwajibkan sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu ataukah tidak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Demikian penuturan Ibnu Hajar. Nah, setidaknya kan kita udah sepakat bahwasannya sholat 5 waktu itu diwajibkan setelah Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj baru diperintahkan sholat 5 waktu. Tapi kalau Anda perhatikan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu hendaklah kamu sucikan. Kalau kita meyakini adanya syariat sholat, maka yang dimaksud dengan membersihkan pakaian walaupun belum ada tata cara berwudu. Cuma membersihkan dari sesuatu yang zahir, kotoran-kotoran. Dan ini nampaknya ada yang tidak diterjemahkan.
Tidak tahu kenapa nggak diterjemahkan. Perkataan Muqatil bin Sulaiman tidak diterjemahkan. Nah, kita harus cek dulu kalau penerjemah seperti ini dia pakai kitab apa, cetakan mana begitu. Karena di terjemahan itu langsung perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan di sini tidak disebut. Padahal di Arabnya antum lihat sendiri di sini ada asar dari Muqatil bin Sulaiman. Nah, baru habis itu menukil dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahiyah secara mausul dari Zaid bin Harithah bahwa pada awal datangnya wahyu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril lantas mengajarkan beliau tata cara berwudu. Maka tatkala selesai lakukannya, beliau mengambil seciduk air lalu memercikannya ke kemaluan beliau. Dalam hal ini Ibnu Majah juga telah meriwayatkan hadis yang semakna dengan itu. Demikian pula riwayat semisalnya dari Al-Bara' bin Azib, dari Ibnu Abbas, serta hadis Ibnu Abbas sendiri. Hal tersebut merupakan kewajiban pertama. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa bila waktu sholat telah masuk, Nabi SAW dan para sahabatnya pergi ke lereng-lereng perbukitan dan menjalankan sholat di sana secara sembunyi-sembunyi jauh dari pandangan kaum mereka. Nah, Abu Thalib pernah sekali waktu melihat Nabi dan Ali melakukan sholat, lantas menegur keduanya. Namun manakala dia mengetahui bahwa hal itu adalah sesuatu yang serius, dia memerintahkan keduanya untuk berketetapan hati. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, intinya adalah sebenarnya untuk permasalahan sholat sendiri para ulama berselisih pendapat ya. Apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya masih sunnah? Ini sholat sebelum hijrah ya, atau sebelum Isra Mi'raj. Nah, ala kulli hal yang jelas ini sudah terjadi, kita nggak menyaksikannya, lagi pula juga tidak ada asar atau faedah yang kita dapatkan begitu besar dari kisah ini. Ya intinya Rasulullah SAW diperintahkan aja, disyariatkan. Karena kalimat disyariatkan ini lebih bagus. Karena sholat ini kan permasalahan yang ini. Dan sifatnya tidak wajib. Nanti wajibnya setelah Isra Mi'raj. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kaum Quraisy mendengar perihal dakwah secara global. Meskipun dakwah pada tahapan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individu, namun akhirnya perihal beritanya sampai juga ke telinga orang Quraisy ya. Sepandai-pandainya menutupi bangkai pasti akan kecium kan? Nah, itu peribahasa keburukan. Semuanya pasti akan keungkap cepat atau lambat. Nah, namun akhirnya perihal beritanya sampai juga ke telinga orang Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi SAW tidak pernah menyinggung agama mereka ataupun Tuhan-Tuhan mereka. Mereka sudah tahu Nabi Muhammad punya pengikut, ya biarin. Bahkan mereka juga membuat markas di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam, dia adalah orang dari Bani Makhzum. Bani Makhzum. Sedangkan Bani Makhzum ini baninya Abu Jahal, kemudian yang lainnya juga dari Bani Makhzum. Sehingga memiliki kekuatan seperti itu, nggak bisa diusik begitu. Dan awal mulanya nggak dipermasalahkan seperti itu. Karena orang-orang Quraisy mereka juga tidak hanya tinggal sendirian ya ikhwah.
Mereka juga ada tinggal tuh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dia beragama Nasrani, tinggal samping orang Quraisy, dibiarkan sama Abu Jahal, dibiarkan sama Al-Walid bin Mughirah, dibiarkan sama yang lainnya. Ya, dibiarkan. Ya karena selama tidak mengusik nggak masalah. Dan ini persis seperti apa? Seperti kondisi kaum muslimin saat ini. Kepengennya adem ayem. Kepengennya nggak ada singgungan gesekan. Jangan saling sindir. Ini dan itu. Ajaran ini dan itu. Tapi kalau misalkan antum muslim, dan antum mengaku bahwa saya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi antum, maka perlakuan menganggap semua agama itu baik itu tidak benar. Itu kalau antum muslim, kalau ngaku mengimani Nabi Muhammad. Sayangnya antum cuma KTP kan. Lihat Rasulullah SAW mendakwai kepada kaumnya nanti. Ya, pasti ada gesekan. Gimana lagi? Sampai akhirnya Rasulullah ibarat kata apa? Membangunkan macan yang sedang tidur. Karena semuanya tidur kan. Adem ayem. Kemudian kata Syekh rahimahullah, 3 tahun pun berlalu sementara dakwah masih berjalan secara sembunyi-sembunyi dan individu walaupun orang Quraisy pun mengetahuinya. Dalam tempo waktu ini terbentuklah suatu kelompok kaum mukminin yang dibangun atas fondasi ukhuwah persaudaraan dan ta'awun solidaritas serta penyampaian risalah dan pemantapan posisinya. Kemudian turunlah wahyu yang menugaskan Rasulullah SAW agar menyampaikan dakwah kepada kaumnya secara terang-terangan. Nanti akan tiba fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan menentang kebatilan mereka serta menyerahkan berhala-berhala mereka. Serta menyerang berhala-berhala mereka. Nah, kita sampai di sini ya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang dakwah jiharan, ya, kaitan tentang dakwah secara terang-terangan. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.